Halo, perkenalkan nama saya Salomo Zakaria Tungga, mahasiswa Ilmu Politik semester 5, konsentrasi Politik Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan NIM 190304013. Video ini adalah video UTS dari mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Syarifuddin SIP MA dan juga Bapak Yonatan Lopo SIP MA. Selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pusat dan daerah dalam undang-undang yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Lalu yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, dia mengatur mengenai desentralisasi dan juga otonomi daerah. Dan desentralisasi dan otonomi daerah di undang-undang ini diberi pengertiannya masing-masing, yaitu di mana desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah di tingkat atasnya kepada daerah di tingkat yang lebih bawah. Selain itu, otonomi daerah diberikan pengertian sebagai suatu hak, wewenang, atau kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menjalankan asas desentralisasi tersebut, undang-undang ini membagi daerah menjadi dua tingkatan atau dua pembagian, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta untuk menjalankan pemerintahan daerah tersebut, maka dibentuklah suatu sekretariat daerah atau dinas-dinas daerah. Salah satu kelemahan yang paling besar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini adalah di mana DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kontrol yang kuat pada pemerintah daerah atau pada lembaga eksekutif. Hal ini ditandai dengan di mana pada saat itu tidak adanya hak angket DPRD untuk menyelidiki kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu, pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, kepala daerah diatur bahwa untuk mereka tidak bertanggung jawab pada DPRD, tetapi secara hierarki mereka bertanggung jawab kepada presiden. Hubungan kepala daerah dan DPRD hanyalah di mana kepala daerah memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahannya dan pembangunannya 1 tahun sekali. Hal-hal tersebut membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menjadi undang-undang yang tergolong sangat sentralistik, walaupun dibuat untuk mengurusi otonomi daerah dan desentralisasi. Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada saat setelah Soeharto dilengsarkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini disebut sebagai undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, karena undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah otonomi. Kewenangan-kewenangan tersebut mencakup berbagai jenis bidang pemerintahan, kecuali ada beberapa bidang pemerintahan yang tidak boleh diurusi karena merupakan bidangnya pemerintah pusat, yaitu adalah bidang politik luar negeri, bidang pertahanan keamanan, bidang fiskal, moneter,
bidang agama, bidang peradilan, serta bidang-bidang lainnya yang diatur oleh undang-undang, karena bidang-bidang tersebut adalah urusannya dari pemerintah pusat. Pada undang-undang ini, daerah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan juga daerah kota, yang masing-masing bersifat otonom. Pada undang-undang ini juga, DPRD memiliki fungsi yang lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini diatur bahwa lembaga eksekutif ialah kepala daerah beserta badan-badan daerah, dan juga diatur juga lembaga legislatif, yaitu DPRD. Selain itu, diatur juga bahwa DPRD dan juga pemerintahan daerah, mereka memiliki kedudukan yang sama dan saling mengontrol. Dalam undang-undang ini juga diatur bahwa otonomi daerah bukan hanya merupakan hak daerah, tetapi juga merupakan kewajiban, sehingga daerah bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat yang ada di daerah. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini juga diterapkan yang namanya desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris ini dapat kita lihat di 3 daerah, yaitu Aceh, Jogja, dan juga Papua, di mana di 3 daerah tersebut diterapkan otonomi khusus. Selanjutnya, undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah kembali direvisi dan diperbaiki lagi, yaitu dengan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan pengelolaan pemerintah daerah masih sama, di mana pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga mereka masing-masing, serta memenuhi asas otonomi, yaitu di mana otonomi yang luas, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur berbagai hal, yaitu yang pertama adalah mengatur pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, keuangan daerah, dan juga pengaturan mengenai kawasan kota dan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan khusus seperti DKI Jakarta, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Mungkin salah satu perubahan yang cukup dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah di mana kepala daerah dapat dipilih langsung oleh rakyat, dan juga DPRD hanya berwenang untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Alasan penggantian ini karena disebut bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan juga tuntutan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut diartikan sebagai urusan pemerintahan yang sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, keamanan pertahanan, urusan yurisdisial, urusan keagamaan, dan yang lainnya. Selain itu, urusan pemerintahan konkuren diartikan sebagai urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota.
Yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum diartikan sebagai kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga DPRD masih memegang kedudukan yang sama dengan kepala daerah dan masih menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga diatur bahwa gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan juga sebagai kepala wilayah. Kepala daerah pun masih sama seperti pada undang-undang sebelumnya. Kepala daerah ini masih dipilih oleh rakyat. Pada undang-undang ini juga diatur mengenai beberapa perangkat daerah, yaitu di mana pada daerah provinsi perangkat daerahnya adalah sebagai berikut, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas-dinas, dan badan-badan daerah. Pada perangkat daerah kabupaten kota, pembagian perangkat daerahnya juga hampir sama seperti daerah provinsi, yaitu adanya sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas-dinas, dan badan-badan daerah, serta adanya kecamatan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dekonsentrasi atau desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat di provinsi. Dengan adanya pengertian ini, posisi gubernur dipertegas bahwa gubernur bukan hanya kepala daerah yang memimpin daerah, tetapi juga gubernur bertanggung jawab kepada presiden dan diinstruksikan sebagai wakil dari pemerintahan pusat yang berada di daerah-daerah. Demikian penjelasan saya mengenai hubungan pusat dan daerah berdasarkan 4 undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah hubungan pusat dan daerah. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada salah kata dan ada kekurangan-kekurangan saya yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.